Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang susunan bumi. Sebelum masuk ke inti, perlu kita ketahui, bumi merupakan planet ketiga yang memiliki udara atau oksigen yang dapat kita hirup, dan jaraknya tidak terlalu dekat atau jauh dari matahari. Jadi, di bumi tidak terasa dingin maupun panas. Maka dari itu, bumi tempat seluruh makhluk hidup. Bumi juga merupakan batuan yang sangat panas loh. Namun, lama-kelamaan bumi mendingin dan terbentuklah kerak bumi. Nah, sebelum masuk ke materi, ini merupakan bentuk bumi yang terbelah. Untuk bagian yang pertama, ini ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan kulit bumi yang berada di bagian luar. Tebal lapisan mencapai 70 km. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Kerak bumi tersebut terbagi menjadi dua, yakni kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah lapisan yang paling luar dan berada pada permukaan bumi, dengan ketebalan kira-kira 20 hingga 70 km. Lapisan ini tersusun atas bahan utama granit, sedangkan kerak samudra merupakan lapisan paling luar dari permukaan bumi, memiliki ketebalan sampai 5 hingga 10 km dari batuan basah. Untuk bagian kedua, yaitu mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebalnya 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian mantel bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Mantel bumi terbagi atas dua bagian, yakni bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terletak di kedalaman 400 km. Untuk bagian bawah berada di kedalaman 2.900 km. Pada mantel ini terdapat arus konveksi yang menjadi penyebab bergeraknya lapisan litosfer yang dapat menyebabkan gempa bumi. Arus tersebut disebabkan karena panas yang diciptakan oleh peluruhan radioaktif pada inti bumi, serta panas yang tersisa dari pembentukan bumi. Yang ketiga yakni inti luar pada bumi, berada pada kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar juga mempunyai ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Temperatur bagian inti luar 4.000 hingga 5.000 derajat Celcius. Untuk yang keempat atau yang terakhir, yakni inti dalam. Inti dalam merupakan pusat bumi yang padat dengan ketebalan 1.250 km, tersusun dari besi, nikel, oksigen, karbon, dan lain-lain. Suhunya mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Mengenal tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Di sekeliling matahari terdapat planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Yang pertama adalah Merkurius. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari.
1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di Bumi. Merkurius merupakan planet yang paling kecil. Planet berikutnya adalah Venus. Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Planet Venus merupakan planet yang terdekat dari Bumi. Selain itu, Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Bumi disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di Bumi. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai Bumi. Mars memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibandingkan Bumi. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak intinya pun terletak jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Suhu di planet ini kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggebu. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Planet ini tampak biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit planet-planet lainnya.